Salam saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isang. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan berseri nubuatan. Pada hari ini saudara, kita akan belajar topik 5, bertajuk keempat kuasa jatuh dan diikuti dengan hari penghakiman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan atas berkat penjagaan Engkau. Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh Suci-Mu beserta dengan kami, sementara kami belajar firman-Mu ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila Kepausan mengambil ahli kuasa Eropa, ia menggunakan kerajaan-kerajaan Eropa untuk menguasai dunia. Para mubalik Katolik bergerak bersama-sama dengan penjelajah Katolik. Pemimpin gereja Katolik mengisytiharkan bahwa apabila orang-orang Eropa menemui tanah orang kafir dan negara lain, mereka boleh menuntut kawasan tersebut sebagai milik mereka sendiri. Dengan cara ini saudara, Kepausan menjadi empire yang paling kuat. Walaupun dia menguasai dunia dengan menggunakan kuasa lain dan tidak menggunakan askar kecil itu. Mari kita lihat Daniel 8 ayat 24 yang berfirman, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang dahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Daniel 8 ayat 24. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, melalui cara ini Eropa mengambil ahli Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Dia menguasai India, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar. Ia berkuasa atas tanah Melayu, Indonesia, dan Filipina, dan juga benua Australia. Suku Eropa berkuasa di kebanyakan Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila kepausan ini menjadi terkenal, mereka dengan senang berpikiran bahwa mereka adalah golongan bijak dan berkuasa. Itu yang telah berlaku pada kepausan. Seperti yang kita lihat saudara, artikel yang sebelum ini. Mereka menjelajah ke tempat jauh untuk mengenyai umat Allah. Dan juga semua orang yang tidak sependapat dengan pandangan mereka, atau yang tidak tunduk kepada kuasanya, juga dinyanyai. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Allah membenarkan perkara ini berlaku lebih dari 1000 tahun. Tetapi setelah matlamat Allah yang bijaksana ini tercapai, dalam membenarkan sifat sebenar kuasa ini dilihat, Allah membuat suatu perjumpaan di surga untuk menilai sifat semua orang yang mengaku sebagai pengikut Allah di dunia ini. Mari kita lihat saudara, Daniel 7 ayat 19 hingga 22 berfirman, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patalah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Daniel 7 ayat 19 hingga 22.
Dan mari kita lihat lagi saudara, Daniel 7 ayat 9 dan 11. Sementara aku melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali belaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucap tanduk itu. Aku terus melihat sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Daniel 7 ayat 11 dan Daniel 7 ayat 9 dan juga 11. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, penghakiman di sorga dengan ratusan juta malaikat melihat sedang berlaku sekarang ini. Dan penghakiman ini belum berakhir. Ini adalah penghakiman untuk orang Melayu dan kepada semua orang di dunia. Mereka yang seperti gereja ataupun pemimpin gereja Roman Katolik yang berani melawan hukum Allah akan dihukum dalam penghakiman ini. Manakala umat setia Allah akan dilihat benar dalam penghakiman yang sama. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Kemudian apabila penghakiman ini berakhir, ada 2 perkara yang akan berlaku di dunia ini. Daniel melihat di dalam nubuatan yang baru kita pelajari bahwa kepausan akan dihapuskan. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, itu berlaku pada masa akan datang. Itu berlaku pada masa akan datang, saudara. Dan kita akan terus mempelajarinya. Juga Tuhan akan mengambil bumi ini dari kuasa penjajah yang sombong dan juga dari semua negara lain, dan dia akan suatu hari nanti memberikannya kepada orang-orang kudus. Dan mereka akan memiliki kerajaan. Itu saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, nubuatan yang menakjubkan ini sangat berguna untuk mereka yang tinggal di Malaysia sekarang. Yang menerangkan contohnya, mengapa kerajaan Kristen kelihatan seperti tidak menghormati para nabi? Mengapa perkara itu berlaku? Karena saudara, mereka mengikuti contoh dari ketua mereka, yaitu pemimpin gereja Roman Katolik, di mana mereka melarang untuk mengajar Alkitab dan berusaha untuk menghapuskan kuasa hukum Allah. Gereja yang murtad itu menyangka bahwa mereka mempunyai kuasa atas semuanya itu. Seperti yang diterangkan di dalam buku Daniel 7 ayat 25. Berfirman, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiayai orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bab ini menerangkan dengan cara yang sama mengapa pemimpin gereja Kristen, mengapa pemimpin gereja Kristen seperti Katolik di Eropa dan Asia, atau Koptik di Afrika Utara, atau Ortodoks di Timur Tengah dan Rusia menggunakan patung para dewa untuk disembah. Mengapa saudara? Sedangkan hukum 10 dalam Alkitab melarang kita untuk menyembah kepada patung. Allah juga melarang kita untuk membuat gambar untuk dipuja atau disembah. Tetapi undang-undang ini dilanggar oleh kuasa pemimpin Roman Katolik. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, idea ini mempengaruhi perkara yang lain. Mereka menjelaskan mengapa muzik berat dan lakonan mereka sangat jahat dan penuh dengan noda. Adakah mereka menggambarkan ajaran para nabi? Tentu sekali tidak, saudara. Tentu sekali tidak, saudara. Yesus berfirman, ataupun Isa berfirman, barang siapa yang melihat perempuan dan mempunyai nafsu terhadapnya, dia telah melakukan zina di dalam hatinya. Yesus berfirman, atau Isa berfirman, apabila seseorang menampar Anda,
Anda juga harus membenarkan dia melakukannya tanpa membalas kembali. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, tentu sekali disebabkan pengaruh tanduk kecil ini, orang menjadi jijik untuk mengenali ajaran para nabi. Dan ini membawa orang lain menjadi ateis, dan yang lain pula bersikap keduniaan. Dan disebabkan tiada hormat akan hukum Allah, saudara. Dan disebabkan mereka yang mengaku percaya akan Alkitab tidak berubah dari hati. Tidak ada kuasa yang dapat menghentikan mereka daripada melakukan kejahatan. Setan menggunakan cara ini untuk menipu di berbagai tempat, saudara. Masyarakat melihat sikap kemanusiaan yang jahat di dalam kelakuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai negara Kristen seperti USA, dan disebabkan itu ramai yang membuat kesimpulan bahwa semua umat Kristen, termasuk mereka yang benar-benar setia, turut dibenci. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, tetapi mari kita lihat kembali nubuatan Daniel yang menakjubkan. Banyak lagi perkara yang harus kita pelajari mengenai hari penghakiman. Dan kita akan mendapat maklumat itu dalam seri yang seterusnya mengenai nubuatan salah satu daripada nabi terbesar. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua untuk belajar firman Tuhan berseri nubuatan topik 5 ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, karena Engkau sudah memberkati kami daripada firman-Mu ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Semoga bertemu kembali, saudara, di topik yang seterusnya.